Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Ya. Ini ada sebuah helikopter polisi dengan registrasi P1103 dilaporkan mengalami situasi darurat dan alami hilang kontak. Ya, helikopter ini mengangkut 4 orang dan sedang terbang dari Pangkalan Bun menuju Tanjung Pandan. Tim SAR gabungan Pangkal Pinang melakukan operasi pencarian helikopter polisi yang hilang kontak di perairan Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Berdasarkan informasi dari Basarnas Command Center, helikopter Polairut NBO 105 dengan nomor registrasi P1103 mengalami emergency pass atau situasi darurat saat hilang kontak. Helikopter berangkat pukul 11 siang dan mengangkut 4 personil Polri dengan Kapten Pilot AKP Togu. Basarnas juga menginformasikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi, nelayan sempat melihat helikopter di sekitar Pulau Buku Limau. Tadi kami dapat informasi dari kantor SAR Pangkal Pinang bahwasanya ada heli lost kontak itu di perairan Buku Limau, dan diperkuat dari nelayan bahwasanya mereka melihat 2 heli yang melintas di atas perairan Buku Limau. Dan untuk saat ini ada 2 tim menggunakan kapal nelayan dan kapal perhubungan, dinas perhubungan 2 tim sedang menuju ke Buku Limau. Ke informasi lainnya, pemirsa, seorang bocah berusia 10 tahun ini hanyut saat berenang di aliran kanal banjir timur Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, petugas gabungan yang mendapat laporan langsung melakukan pencarian. Petugas gabungan mencari bocah berusia 10 tahun bernama Faris yang hilang tenggelam di aliran kanal banjir timur Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi mulai dari titik korban melompat hingga beberapa jarak ke depan. Korban hanyut saat berenang bersama 3 rekan lainnya. Diduga korban tidak bisa berenang hingga akhirnya tenggelam. Jadi pas kita kerja di situ lagi gali tanah, lihat ada banyak anak-anak pada berenang di situ. Kelelep 1 orang. Saya teriakin dari atas, suruh tolongin temannya, tolongin. Saya suruh pulang. Tadi dia naik ke atas tuh, bawa bajunya. Nggak lama kemudian ada rame-rame di sini, pindah ke sini katanya dia pindah. Tim penyelamat berharap korban bisa ditemukan dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tewasnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia akibat kecelakaan yang melibatkan pensiunan perwira polisi terus didorong pengusahaannya. Dukungan untuk keluarga korban juga terus mengalir. Inilah lokasi kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa FISIP UI Muhammad Hasya Atala Saputra di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 6 Oktober lalu. Hasya tewas usai ditabrak dan dilindas mobil milik purnawirawan perwira menengah polisi berinisial ESBW. Pelaku yang mengendarai mobil Pajero menabrak dari arah berlawanan karena korban berhenti mendadak. Saat itu korban berjalan beriringan dengan rekannya. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan korban saat itu menghentikan kendaraannya. Namun usai menabrak, pelaku menolak membawa ke rumah sakit. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Andika dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Orang tua Hasya mendapat laporan dari rumah sakit pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 21.55 waktu Indonesia Barat bahwa Hasya telah meninggal dunia. Setelah itu pada tanggal 17 Oktober, ayah Hasya membuat laporan ke kepolisian dan ternyata kasusnya sudah berjalan. Informasi terakhir menyebutkan Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 5 saksi, namun sayangnya polisi masih enggan memberikan keterangan. Polisi juga disebutkan akan melaksanakan gelar perkara pada hari Senin 5 Desember 2022. Kuasa hukum Gita Paulina, keluarga Hasya berharap terduga pelaku diproses sesuai hukum yang ada dan diadili seadil-adilnya. Sementara dukungan terhadap keluarga korban juga terus mengalir, salah satunya dari rekan korban di Sivitas Akademika FISIP UI. Pemirsa, aparat kepolisian TNI menggelar razia pasangan mesum di sejumlah penginapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, dari razia tersebut 3 pasangan bukan suami istri berhasil terjaring di mana 2 diantaranya masih berstatus mahasiswa. Aparat kepolisian
TNI, dan pemerintah kota Makassar merazia sejumlah tempat penginapan, hotel, dan rumah kos di kawasan Kecamatan Rapocini. Dua pasangan muda-mudi berstatus mahasiswa pun diamankan petugas saat sedang berada di salah satu kamar indekos. Polsek Rapocini menjelaskan, dari total 2 penginapan atau kos-kosan yang diperiksa, pihaknya mengamankan 3 pasangan yang bukan suami istri. Operasi di tempat-tempat penginapan, kita sudah amankan kurang lebih 3 pasangan yang bukan suami istri, dan sementara ini diproses oleh pihak reskrim dari Polsek Rapocini, Makassar. Sejumlah pasangan yang diamankan pun dibawa ke Polsek Rapocini untuk ditindak lebih lanjut oleh unit reskrim Polsek Rapocini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, karena tersinggung, 2 kelompok pemuda terlibat perselisihan hingga berujung penganiayaan di wilayah Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, diduga motif perselisihan disebabkan gara-gara mengadu suara knalpot bising kendaraan mobil dan motor milik kedua kelompok pemuda tersebut. Video amatir merekam aksi penganiayaan sejumlah pemuda terhadap seorang pria di depan sebuah kafe di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara sejumlah pengunjung kafe lainnya berupaya menenangkan para pemuda pelaku pengeroyokan. Aksi pengeroyokan oleh sejumlah pemuda ini dipicu balas dendam usai rekannya menjadi korban penganiayaan oleh rekan korban menggunakan senjata tajam. Peristiwa semakin memanas saat ketersinggungan terjadi yang disebabkan gara-gara saling adu suara knalpot bising kendaraan mobil dan motor milik kedua kelompok pemuda tersebut. Kepolisian sektor Biringkanaya yang tiba di lokasi langsung meringkus 3 pemuda pelaku pengeroyokan, termasuk korban bersama rekannya yang merupakan pelaku penganiayaan. Peristiwa terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan korban mengalami luka itu. Peristiwa itu terjadi awali adanya ketersinggungan atau perselisihan yang diawali dengan suara bising kendaraan para pihak yang saling mengganggu. Pihak korban almarhum ini menggunakan sepeda motor yang suara knalpotnya bising. Kemudian pihak pelaku juga pada saat itu menggunakan mobil open cup yang custom yang sudah dimodifikasi, yang notabene punya suara knalpot yang juga bising. Polisi menyita sebilah parang yang digunakan menganiaya, 1 unit mobil bak terbuka, dan motor milik salah satu pelaku pengeroyokan yang digunakan untuk mengadu suara bising knalpot. Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 170 dengan ancaman 7 tahun penjara.